Shalom saudara, kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab dari Stefanus Kitumira, usia 28 tahun, pria. Ya. Bagaimana pandangan Trinitas yang Alkitabiah? Apa Kristen sembah tiga Tuhan? Kristen tidak menyembah tiga Tuhan atau tiga Allah. Kristen menyembah Allah satu, Allah yang esa. Jadi adalah keliru kalau orang Kristen dituduh menyembah Allah. Tiga Allah maksudnya. Kalau tiga Allah itu namanya bukan Trinitas, Tritarianis yang triteisme maksud saya. Triteisme. Menyembah tiga Allah. Tapi kaum Trinitarian mengakui tidak triteisme. Nah, bicara mengenai Tritunggal ini menjadi perdebatan yang sudah umurnya lebih dari 1.300, sudah lebih dari berapa tahun ya? Sudah lebih dari 1.700 tahun. Ya, sampai hari ini. Dan perdebatan ini berbuntut atau berekor pada pengucilan dan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika Kristen. Setiap orang memiliki pandangan dan berhak memiliki pandangan. Saya tidak mengupas secara khusus, tentu waktunya tidak cukup, ya. Tetapi saya menganjurkan yang pertama, apakah pengajaran Trinitas seseorang itu benar atau tidak dilihat dari kelakuan atau perilaku. Kalau perilakunya tidak senonoh, tidak etis, tidak sopan, ya, penuh kebencian, pasti teologianya juga salah. Yang kedua, coba tanya kepada Tuhan sendiri, dia masih hidup. Tanya, Allah Trinitas itu apa ya? Benar enggak ya? Yang bagaimana ya? Yuk tanya langsung, Tuhan masih hidup kok. Mungkin orang berkata konyol. Jangan bilang konyol, Allah masih hidup. Jangan Anda terbelenggu oleh kartel teologi yang sudah menancapkan satu doktrin seakan-akan itu sudah benar melampaui Allah sendiri yang memiliki pengetahuan itu dan memiliki dirinya sendiri. Doktrin tidak bisa memiliki Allah, Allah yang memiliki dirinya sendiri. Lalu ketiga, kalaupun Anda menemukan orang yang memiliki pandangan Trinitas yang berbeda dengan Anda jangan pandang dia itu anak setan. Hanya karena memiliki pandangan yang beda mengenai Tritunggal. Ya, saya kira itu saja. Yang pertama ingat, lihat kelakuannya. Trinitasnya itu benar nggak? Yang kedua, tanya langsung ke Tuhan. Yang ketiga, miliki kasih Kristus. Selamat bekerja. Oke. Dari Ida Bagus Nyoman, laki-laki usia 49 tahun, apa kata Alkitab tentang poligami kaitannya dengan Daud yang memiliki 100 perempuan? Salomo memiliki 1.000. Ya, 300 gundik, 700 istri. Tetapi kehidupan umat Perjanjian Lama tidak boleh menjadi standar dan tidak perlu dipersoalkan karena memang mereka tidak memiliki standar seperti standar kita. Kalau standar kita itu Tuhan Yesus, bukan hanya monogami. Mono itu satu. Apalagi poligami, ya. Monogami saja belum tentu. Artinya apa? Ada orang Kristen, orang percaya tidak menikah. Tidak menikah pun juga bisa saja merupakan hal yang mulia. Ya. Jadi jangan memandang Perjanjian Lama sebagai standar. Abraham pun punya beberapa gundik. Dan itu tidak perlu kita persoalkan karena bukan standar kita. Kalau Anda tanya, lalu untuk apa kita belajar Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu memuat arahan nubuatan yang mengarah kepada rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Perjanjian Lama memuat pelajaran-pelajaran rohani dari tokoh-tokoh iman termasuk Abraham dan Daud. Kita bisa mencontoh perilaku-perilaku mereka dalam beberapa aspek, tapi tidak semua aspeknya. Karena standar kita itu Tuhan Yesus.
Jadi pusat pusaran kebenaran itu pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukannya. Oke, cukup. Perempuan usia 29. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya apakah suntik vaksin itu untuk antikris dan mohon penjelasannya tentang antikristus itu bagaimana. Yang pertama, vaksin itu bukan antikris. Ini benar-benar kebodohan yang menyesatkan. Vaksin ya vaksin saja. Seperti vaksin-vaksin lain waktu kita kecil kan divaksin. Kok vaksin antikris itu apa sih, saudara? Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan antikris. Antikristus itu adalah sosok baik dalam bentuk kelompok maupun individu yang menentang Kristus. Titik. Siapapun dia, ya. Apakah orang beragama lain juga termasuk antikris? Belum tentu. Ada orang-orang non-Kristen yang tidak antikristus. Menerima, artinya bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima keyakinan orang Kristen yang menerima Yesus dan mengakuinya sebagai Juru Selamat. Jadi jangan kita mempersoalkan hal ini. Oke? Jangan kita mempermasalahkan hal ini. Oke. Jadi ingat ya, vaksin itu bukan antikris ya. Antikristus itu orang-orang yang membenci Yesus. Siapapun dia. Siapapun dia. Tapi tidak semua orang beragama non-Kristen itu antikristus. Siapa yang tidak melawan kamu itu di pihak kamu. Dan faktanya juga ada orang-orang non-Kristen yang baik terhadap orang Kristen. Yang menerima iman orang Kristen artinya tidak menghambat orang lain beragama, orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Kristus. Silakan deh. Please deh kebaktian. Kalau perlu kita bantulah bangun gereja. Ya. Tapi kalau menghambat gereja dibangun, lalu malah menutup, itu antikris. Antikris. Nanti orang-orang begitu berhadapan dengan Kristus ternyata raja di atas segala raja. Karena Yesus diakui itu yang terbesar. Isa Al-Masih itu diakui yang terbesar di bumi dan di akhirat. Loh, mengakui kok dilawan. Oke, dari pria usia 40 tahun, ya, Jimmy. Bagaimana seharusnya cara pandang kita terhadap kitab Perjanjian Lama, mengingat kita sudah berada di zaman Perjanjian Baru. Tetapi ada beberapa gereja mempraktekkan beberapa, ya tidak seluruhnya, ketetapan atau hukum Allah melalui Musa kepada bangsa Israel saat itu. Juga mohon penjelasannya mengenai Ibrani 18:13. Maaf, ini Ibrani tidak sampai pasal 18 ya. Jadi yang saya jawab cuma begini. Bagaimana cara memandang Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu memuat kebenaran-kebenaran yang mengarahkan kita kepada rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah mengerti Injil kalau tidak membaca Perjanjian Lama. Ya. Dan Perjanjian Lama itu, saudaraku, memuat pelajaran-pelajaran rohani yang baik juga. Tetapi pusat kebenaran, ya, epicentrum kebenaran itu Injil. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dikenakan. Maka ketetapan atau hukum dalam Perjanjian Lama tidak boleh menjadi acuan kesucian kita. Tidak boleh menjadi acuan moral kita. Moral kita itu standarnya Tuhan Yesus. Nah masalahnya, apa itu menjadikan Yesus sebagai acuan moral kita? Nah makanya secara moral umum saja, sesuai dengan 10 perintah Allah, kita harus baik dulu, harus benar dulu. Selanjutnya kita harus memiliki kecerdasan rohani untuk dapat mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu saudaraku. Ya. Jadi akhirnya kita memang harus bertumbuh dalam kebenaran sampai kita memiliki kecerdasan rohani. Kepekaan mengerti kehendak Allah. Ya. Oke. Dari pria usia 65 tahun. Ya, semua orang berdosa. Bagaimana caranya supaya orang berdosa itu bisa masuk surga? Tolong jelaskan dan berikan jawaban berdasarkan Alkitab, ya, dari Pak Christian Ritraubun. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga? Ya, percaya korban Yesus di kayu salib. Itu yang pertama.
Yang kedua, belajar kebenaran Tuhan Yesus untuk dimuridkan dalam sepanjang umur hidup kita setiap waktu sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ini kebaikan yang melampaui standar agama. Kebaikan yang melampaui standar orang-orang yang memiliki hukum secara tertulis. Sebab kekristenan itu pada dasarnya menyelamatkan, yaitu mengubah manusia dari seorang yang berkodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Ini maksudnya, ya, begitu, ya. Jadi itulah cara keselamatan. Tentu untuk menjelaskan ini ya, sepanjang umur hidup kita sebenarnya kita belajar untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, baik secara doktrinal maupun secara praktis. Jangan hanya secara doktrinal. Kalau secara doktrinal, pertanyaan ini bisa dijawab dalam waktu setengah jam. Tetapi kalau prakteknya itu sepanjang umur hidup kita, itulah pergumulan kita untuk bisa mengalami keselamatan. Oke. Perempuan usia 39 ya. Apakah sikap kita sebagai orang yang telah menerima kebenaran dalam lingkup kerja saat melihat ketidakbenaran atau dosa, lalu menyampaikan teguran dan memberi contoh yang benar, tapi kemudian mereka, kelompok besar, melakukan perlawanan dan mencari-cari kesalahan kita dengan mengatakan komunikasi kita kurang baik, padahal karena mereka tidak diterima kesalahan mereka ditegur. Adakah batasan kita harus menyerah? Wah, ini saya tidak tahu kasusnya apa. Tetapi yang saya harus ingatkan, kalau kita menegur kesalahan orang itu, harus tahu bagaimana, why, mengapa kita harus tegur, maksud saya. Apa salahnya? Udah ngerti nggak? Bagaimana cara menegurnya? How? Di mana? Where? Kapan? When? Kita kalau menegur itu juga harus bijak-bijak. Orang salah harus ditegur, tetapi kita harus minta hikmat Tuhan menegur ya, dengan jelas alasannya, bagaimana, dengan di mana, kapan, supaya tidak menimbulkan friksi yang parah. Tetapi kalau kemudian kita harus mengalami friksi seperti yang dialami kekasih kita ini, jangan takut. Apakah ada batasan kita harus menyerah? Minta pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang hajar, hajar saja. Jangan menyerah. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara diam, diam saja. Nah, di sini butuh pimpinan Roh Kudus. Tapi ingat ya saudara, orang salah tidak selalu kita tegur dengan cara kita. Kita harus punya alasan tepat mengapa menegur. Kalau saudara pimpinan, ya harus menegur. Kalau Anda bukan siapa-siapa, kenapa harus menegur? Semua juga ada aturannya. Ya, harus tahu. Jadi why, how, when, where. Harus jelas. Minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita tuh gatel ya, lihat orang salah, kita udah pengen hajar saja. Jangan dulu. Minta pimpinan Roh Kudus. Laki-laki usia 32 tahun. Salam kenal Om Era, saya seorang laki-laki bekerja sebagai guru di sebuah sekolah Kristen hampir 5 tahun yang dibawahi oleh sebuah gereja. Ya. Saya tidak sebut nama gerejanya ya. Saya sendiri sudah mengikuti pengajaran di Truth ID sejak tahun 2015. Beberapa waktu lalu saya ditawari untuk menjadi kepala sekolah, akan tapi pihak yayasan memberi isyarat bahwa saya harus bersedia pindah gereja, menjadi jemaat tetap dan mempelajari seluruh pengajaran di gereja tersebut. Saya belum menjawab pertanyaan ini sampai sekarang dan masih bergumul bagaimana menjawab dengan benar. Mohon pendapat dan masukan dari Om Eras terkait ya hal di atas. Ini gereja kadang-kadang naif seperti ini ya. Jadi kalaupun saudara yang dipaksa masuk menjadi ketua kepala sekolah, lalu oke, baik, saya pindah. Anda pindah gereja. Lalu ikuti pengajaran gereja itu. Tapi kalau hati Anda memang masih terpaut dengan suara kebenaran misalnya, kan Anda nggak bisa diubah sebenarnya.
Kalau saudara minta pimpinan Tuhan ya, kalau hanya menjadi anggota gereja, ya enggak apa-apa. Gereja semua, Anda mau anggota gereja siapa enggak masalah kok. Pindah anggota gereja enggak masalah sebenarnya. Ikuti pengajaran, ikutin saja. Tetapi prinsip kebenaran yang you pelajari dari Truth ID kan nggak bisa dihapus dengan mudah. Justru di situ Anda bisa meluruskan. Kalau saya jadi Anda pindah saja, nggak masalah. Toh Anda bisa ikuti khotbah saya lewat online, nggak masalah. Keanggotaan nggak masalah. Anda jadi kepala sekolah juga nggak selamanya. Mungkin lain waktu Anda diganti lagi, ganti apa-apa, pindah gereja. Lalu ikuti pengajaran yang diajarkan di gereja itu, lalu Anda bisa memberikan masukan dari apa yang Anda dengar dari saya. Tapi dengan lembut, dengan kasih. Kalau tidak, diam saja. Ya. Kalau saya jadi Anda nih, saya pindah. Ya. Nggak masalah. Belajar dari pengajaran mereka. Oh, ikuti. Tapi kalau ada yang nggak jelas, Anda bertanya, kenapa begini, kenapa nggak begini? Tapi ingat, jangan membantah. Oh, begitu ya. Nggak setuju pun sementara, oh, begitu. Toh Anda nggak lama jadi kepala sekolah di situ kok. Belum tentu juga sampai 10 tahun. Oke? Selamat pindah dulu. Andri Kurniawan, laki-laki, usia 46 tahun. Ibrani 6 ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Apakah artinya ajaran pelbagai pembaptisan? Apakah itu tentang cara pembaptisan? Ya. Rupanya dari dulu jadi masalah baptisan itu percik atau selam atau dengan cara bagaimana secara teknis. Mestinya kalau bicara soal baptisan jangan debat secara teknis, selam atau percik dan lain-lain. Tetapi makna baptisan itu lambang kematian. Kalau orang dibaptis, itu berarti orang bersedia, sepakat meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam cara hidup yang baru. Mau selam, mau percik, kalau tidak punya komitmen begitu, percuma. You mau diselam 10 kali, kalau tidak bersedia meninggalkan cara hidup anak dunia, masih hidup dalam kewajaran, percuma. Oke, saya kira itu cukup ya. Kadang-kadang orang ya mau dibaptis, maunya di Sungai Yordan di Israel sono. Aduh, itu Israel sama Ciliwung sama saja. Ya, udah jangan begitulah ya. Yang penting makna baptisan. Dari laki-laki usia 45 tahun. Masa COVID-19 ini saya sudah lama tidak bekerja. Rezeki macam sempit sangat. Macam mana nak minta bantuan? Ini Anda mesti punya gereja yang memperdulikan jemaat. Ya. Tentu saya tidak bisa menjanjikan bantuan untuk semua orang karena Rehoboth juga tidak punya banyak uang. Benar, apa yang masuk itu keluar. Waktu masa COVID kita membantu 1.800 pendeta selama 5 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan ya. Itu juga sudah habis-habisan kita. Tetapi tetap menyediakan ruangan untuk jemaat. Jemaat yang terdaftar. Bukan semua orang, belum tentu kita sanggup ya. Untuk membantu mereka. Kalau di rumah saya, di belakang saya itu ada kampung yang hidup prasejahteranya sekitar 90-100 orang. Nah itu tiap 1 bulan sekali, atau sebulan setengah, atau 3 minggu, saya memberikan bantuan. Ya, 10 kilo beras, minyak, dan lain-lain. Mungkin seharga 200-an ribu gitu. Atau lebih sedikit. Ya. Nah ini kita bantu. Untuk mereka bisa, untuk meringankan beban mereka. Tapi saya tidak bisa bantu kampung orang lain yang jauh, yang nggak sanggup. Artinya kita tidak punya kemampuan itu sama sekali, saudara. Ya. Nah selama COVID ini juga tabungan kita juga makin tipis sampai habis-habisan. Hanya untuk membantu orang juga. Cerita ini bukan untuk dipuji, kita bukan mau tebar pesona. Memang hidup lagi susah. Makanya saudara-saudara yang kecukupan, bantulah yang susah. Rehoboth, GSKI Rehoboth melalui ABAM ini benar-benar berjuang untuk membantu banyak pendeta, sekolah-sekolah teologi, ya, di tengah-tengah masa pandemi. Ya. Kami memiliki gerakan yang namanya
Gerakan Berbagi Kasih, GBK. Itu juga tetap jalan sampai hari ini. Dan sementara ini fokus kita tertuju ke NTT yang sedang mengalami bencana beberapa waktu lalu. Ya, kita sudah membantu berbagai bantuan, sudah bermiliar-miliar uang yang kami kirimkan. Benar-benar kami juga habis-habisan. Sekarang yang kami persiapkan adalah memberi bantuan benih untuk menanam, benih untuk tanaman mereka. Kami sedang mengusahakan. Tentu jumlahnya juga besar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk yang sudah memberikan bantuan melalui Truth ID ya. Salam Omera, saya pemuda usia 23 tahun sedang berkuliah di STT Ekumene S2 Prodi Teologi. Saya mau bertanya mengenai buah pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon buah roh. Dan pohon buah roh di Taman Eden di kitab Kejadian. Pohon kehidupan maksudnya ya. Dengan adanya hal tersebut di tengah Taman Eden, apakah itu berarti sejak diciptakan Adam dan Hawa, di tengah Taman Eden pun sudah ada tempat penyembahan khusus semacam mezbah untuk berkomunikasi secara khusus pada Allah, ya, untuk mendapatkan ilham atau pewahyuan, ya. Demi keberlangsungan hidup mereka berdua harus menjalankan fungsinya sebagai Allah di tangan Bapa untuk menjalankan rencananya dalam mengelola bumi dalam kesempurnaan tatanannya. Sebagaimana buah dari kedua pohon tersebut adalah buah pengetahuan, yaitu buah pikiran dan bukan buah secara harafiah berbentuk fisik. Terima kasih. Oke, ini jangan membayangkan begitu. Saya memang pernah menjelaskan, tapi saya tidak pernah berbicara bahwa ada penyembahan khusus semacam mezbah. Tidak ada di Taman Eden. Setahu saya tidak ada. Jadi buah pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu figuratif. Kalau dipahami secara harafiah juga nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Kalau saya pahami secara dewasa itu figuratif. Sejak di Eden manusia harus memilih apakah memiliki pengetahuan dari Allah untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi standar hidup menurut pengetahuan tertentu. Nah ini panjang. Tetapi kalau di Truth ID saya sudah menjelaskan panjang lebar. Adam dan Hawa harus memilih apakah berjalan sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau sesuai dengan pikiran perasaan yang lain. Itu intinya. Dan sayang sekali Adam dan Hawa telah memilih yang salah. Akhirnya mereka meleset. Gagal untuk mencapai standar manusia sesuai rancangan Allah semula. Itu intinya demikian. Ya, manusia jatuh dalam dosa bukan berarti menjadi bejat, biadab seperti binatang. Tapi manusia tidak bisa mencapai standar kesucian Allah. Itu maksudnya. Oke, Tuhan memberkati saudara sekalian ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Salam, saya mau bertanya ke Pak Eras. Apakah orang Kristen boleh meditasi? Mengingat bahwa beberapa ayat di Perjanjian Lama terjemahan King James menyebut kata meditasi yang diterjemahkan dengan kata merenungkan. Lah iya bolehlah, saya juga meditasi tiap hari. Meditasi itu kan artinya perenungan. Merenungkan firman, merenungkan kehadiran Allah. Nah itu harus, kalau menurut saya harus. Meditasi kontemplatif ya, di mana kita tenang, kita merenungkan keberadaan Allah. Iya, kita bicara dalam hati, nanti kita ucapkan juga, kita diam lagi. Kita merenungkan firman yang kita pahami. Itu wajib, itu harus. Oke. Saya teruskan ya saudaraku. Pak, saya Michelle ya. Saya mau tanya, orang yang sudah meninggal itu di Hades kegiatannya ngapain ya Pak? Apa gambaran mengenai Hades? Hades itu sebenarnya artinya dunia orang mati. Itu saja. Dunia orang mati. Titik. Itu maksudnya Hades itu. Jadi apa yang dilakukan Alkitab tidak bicara mengenai, tidak jelas mengenai hal ini, maka saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi yang saya tahu di Hades tetap ada kesadaran. Tetapi aktivitas hari-hari saya tidak tahu karena Alkitab tidak bicara itu. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.